Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya, ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini kita update ya kondisi tim nasional Indonesia jelang Piala AFF atau Asian Championship atau ada yang bilang juga Asian Cup. Ya, dipastikan 3 pemain diaspora kita, Justin Hapner, kemudian juga Ivar Diener dan juga Rafael Strijk dipastikan absen. Bapak Sumardi, manajer timnas sudah mengkonfirmasi hal tersebut ya kemarin. Artinya memang tanpa 3 pemain diaspora ini tentu kekuatan timnas Indonesia jauh berkurang ya. Apalagi kita tahu tim ini pelatih Sintayong sudah memutuskan untuk memakai pemain-pemain U22 ya. Targetnya jelas sebagai regenerasi, kemudian juga sebagai persiapan nanti di tahun depan ada SEA Games. Ya, tanpa 3 pemain diaspora ini tentu kekuatannya berkurang. It's okay. Tapi kalau kita lihat di pertahanan, kalau pakai polanya 3-4-3 atau 3-4-1-2 ya, tanpa Justin Hapner di belakang tentu ini PR besar, karena yang senior bisa dikatakan yang cukup berpengalaman ya Muhammad Ferrari ya. Muhammad Ferrari ini pemain yang memang usianya masih 21 tahun, tapi dia sudah banyak berpengalaman, mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, di Piala Dunia 2026 ini. Dan selain Muhammad Ferrari juga sisanya ini bisa dibilang pemain-pemain U22 ya. Ada Kadek Arel, kemudian juga ada Kakang mungkin yang menggantikan posisi Justin Hapner ini ya Kakang ya, antara Kakang atau Robi Darwis, karena Kakang ini walaupun usianya muda juga kan dia beberapa kali masuk starting line up di Persib Bandung. Tentu ini menjadi sebuah nilai plus. Kakang ini bisa bermain sebagai back sayap, back kanan atau sebagai center back, dan dia posturnya juga lumayan jangkung ya, sehingga diharapkan bisa menjadi batu karang di belakang bersama Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Tentu ini tidak ideal, tapi ya inilah yang memang yang tersedia untuk Coach Sintayong di Piala AFF kali ini ya. Dan juga di tengah tanpa seorang Ivar Diener ini tentu jadi problem tersendiri, karena tidak ada seorang breaker, tidak ada seorang double pivot yang sangat-sangat kuat yang bisa mengatur tempo permainan di tengah ya. Tidak ada jangkar yang sangat berpengalaman di level senior ya, seperti Ivar Diener. Mungkin ada beberapa nama yang bisa memainkan peran itu, seperti Arkan Fikri. Tentu Arkan Fikri, nah ini siapa yang akan menemani Arkan Fikri? Marcelino Ferdinand bisa, tapi kalau Marcelino Ferdinand dimainkan di posisi tersebut, tentu ini akan mengurangi daya jelajah atau daya kejut seorang Marcelino Ferdinand. Kita ingat kemarin Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi ini mainnya kan mereka pakai pola 3-5-2 ya, agak sedikit berubah. Dan Marcelino Ferdinand ini dikasih free roll kalau kita lihat di sana ya, walaupun dia dimainkan sebagai 3 gelandang di tengah bersama Tom Hai dan juga Ivar Diener, tapi Marcelino cenderung sebagai attacking midfielder ya, sementara Tom Hai dan Ivar Diener yang sebagai jangkar, sebagai double pivot yang menjaga kedalaman di lini tengah. Nah, kalau seandainya Marcelino yang dimainkan di situ, ini tentu bukan hal yang baru buat Marcelino, tapi tentu akan mengurangi daya jelajah Marcelino. Ya, gue pikir memang ada beberapa nama yang bisa dimainkan di sana. Ada Ananda Rehan juga yang ini andalannya PSM Makassar ya, yang bisa dimainkan di sana, yang mungkin bisa akan klop dengan Arkan Fikri, atau juga bisa jadi Janadin Faris ya. Ini kita tahu pemain yang cukup potensial, dia punya
ball skill yang bagus, visi permainannya juga bagus. Ya mudah-mudahan dengan Janadin Faris, kemudian juga Arkan Fikri ataupun Ananda Rehan ini bisa membuat lini tengah jadi solid ya. Sementara Marcelino Ferdinand akan sedikit didorong ke depan. Kalau polanya 3-4-1-2 atau 3-5-2 ya. Kalau polanya 3-5-3 kemungkinan 3-4-3 kemungkinan Marcelino Ferdinand bisa di sayap bersama dengan Ronaldo Kuateh dan juga Hoki Caraka. Nah, di depan tanpa ada Rafael Strike sepertinya coach Sintayong lebih pede ya karena ada Hoki Caraka yang punya pengalaman di level senior. Meskipun kalau kita bandingkan gaya mainnya tentu beda. Hoki ini tipikal dan lebih sebagai goal getter, sebagai target man, sementara Rafael Strike lebih sebagai pemain penjelajah yang buka ruang. Nah, yang jadi ujiannya adalah lawan-lawannya ini adalah lawan-lawan yang semuanya level senior, terutama Vietnam. Di grup kita ini kan Indonesia ada di grup B, ada Vietnam, ada Filipina, ada Myanmar, ada Laos. Nah, kalau kita lihat dari 4 lawan ini tentu Vietnam yang harus kita antisipasi ya, dan mereka ini sangat serius. Mereka di tangan pelatih mereka Kim Sang-sik ya, asal Korea Selatan juga, yang menggantikan Philippe Troussier. Jadi di era Philippe Troussier kan 3 kali beruntun Indonesia menang di Piala Asia, kemudian di 2 kali di putaran kedua Piala Dunia kita juga menang, termasuk kita menang 3-0 di Hanoi di Midin. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain yang dibawa oleh Kim Sang-sik ini nggak main-main, semuanya pemain senior, pemain terbaik mereka, termasuk kabarnya Rafaelson juga dibawa. Tentu ini jadi ujian tersendiri dan mereka juga persiapannya nggak tanggung-tanggung, serius betul. Mereka ini melakukan training camp, pemusatan latihan di Korea Selatan, dan dari 3 kali uji coba yang mereka lakukan di Korea Selatan ini, mereka selalu menang. Mereka menang 2-0 lawan Ulsan Citizen, kemudian juga mereka menang 2-0 atas Daegu, dan juga mereka menang 3-1 atas Jeonbuk Hyundai Motors. Ya, walaupun semuanya ini yang dilawan bukan tim utama mereka tentunya, tapi tetap ini jadi warning buat Indonesia ya, karena dengan kondisi ketiga kemenangan yang diraih oleh Vietnam, tentu Vietnam lebih pede, dan juga dengan pemain senior yang mereka bawa, tentu Vietnam bisa dikatakan mentalitasnya lebih di atas Indonesia. Tapi ya mudah-mudahan Coach Shin sudah punya cara bagaimana caranya mengatasi Vietnam. Nah, kemudian gue sih tetap, walaupun Indonesia tanpa 3 pemain diaspora seperti Ferdinand, Rafael Strike, dan juga Justin Hubner, gue tetap optimis Indonesia lolos ke semifinal ya, tetap optimis. Nah, pertanyaannya di semifinal ini, karena di semifinal kita, kalau kita jadi runner up, berpotensi ketemunya tuh ketemu antara Thailand ya, kemungkinan besar Thailand. Dan di grup A ini kan ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari 5 kontestan di grup A ini ya, gue sebut Thailand, Malaysia, Singapura. Kalaupun ada kejutan ini Kamboja. Yang paling potensial ya tentu Thailand, Malaysia. Nah, kita coba intip ya bagaimana kekuatan Thailand. Thailand mereka nggak tanggung-tanggung juga. Pelatih Masatada Ishii, pelatih asal Jepang, juga bawa pemain-pemain senior, dan ada beberapa pemain naturalisasi juga ya yang mereka bawa. Ini ada Jonathan Kemde, dan juga ada beberapa pemain yang sangat berpengalaman ya, seperti Ekanit Panya, ada Supanat Muenta, juga ada Terasak Pomipai, dan juga Patrick Gustafsson ya. Ini pemain naturalisasi lah, keturunan yang main di Nara Club.
Artinya walaupun tidak ada Canatip Songkrasin ya yang tidak dibawa ataupun Terasil Dangda, tapi bisa dibilang ini Thailand nggak main-main. Mereka ingin mempertahankan trofi yang dalam 2 musim terakhir mereka raih ya, 2020, 2022 kemarin, dan mereka juga menjadi pengoleksi trofi Piala AFF terbanyak. Total 7 trofi yang sudah diraih oleh Thailand, sementara kita 6 kali runner up tapi bukan trofi. Nah, Thailand sudah pakai pemain-pemain lengkap ya, bisa dikatakan. Walaupun tadi ada beberapa nama Terasil Dangda ya, mungkin karena segi usia Terasil ini tidak dipanggil lagi, dan juga Canatip Songkrasin tidak dipanggil. Nah, bagaimana Malaysia? Malaysia ini lebih ngeri lagi, lebih serius lagi. Mereka sempat ramai ya sebelum pemanggilan ini, sempat ramai bahwa mereka akan meniru jejak Indonesia memakai pemain-pemain muda. Itu membuat pengamat-pengamat mereka sempat bilang jangan tiru Indonesia. Indonesia levelnya sudah beda karena Indonesia fokusnya sekarang adalah kualifikasi Piala Dunia. Nah, sementara Malaysia pas pemanggilan kita bisa lihat pelatih mereka, pelatih asal Spanyol ya, Pau Marti ini, yang ya statusnya sebetulnya masih caretaker ya. Ini manggil pemain-pemain yang juga senior. Kita lihat Dion Kuls juga dipanggil, dan dari pemain-pemain yang dipanggil ya, dari total pemain mereka yang dipanggil ini ada 9 pemain yang 5 keturunan, ada darah Malaysia, keturunan Malaysia ya, campuran ya, darah keturunan Malaysia dengan Inggris misalnya, dan juga ada 4 yang naturalisasi, tidak ada darah keturunan, cuman karena dia lama di Malaysia ataupun tinggal atau lahir di Malaysia, dia akhirnya dinaturalisasi, yaitu seperti Fergus Tierney ya, ini pemain berdarah Skotlandia yang kali ini bermain di Chonburi. Kemudian juga mereka panggil nama-nama lainnya seperti Paulo Josue, ini pemain sudah cukup senior, main di Kuala Lumpur City. Kemudian juga ada Ezequiel Aguero, pemain Seri Pahang, dan ada Endrick, ini main di Ho Chi Minh City. Nah, pemain-pemain ini tentu membuat mereka akan lebih kuat ya. Ini tentu jadi ujian berat buat Coach Sintayong jika bertemu Malaysia di semifinal ataupun mungkin final ya. Ya, dengan kondisi seperti itu tentu ya kita harus realistis ya. Ya benar kata Coach Sin ya. Kalau gue pikir ya Coach Sintayong dengan absennya 3 pemain diaspora kita, Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan juga Justin Hapner, sudah mulai apa ya, bisa dibilang menurun ya tingkat kepercayaan dirinya ya. Bahkan beberapa hari terakhir Coach Sin sempat bilang ya jangan, dia berharap pada para fans untuk menurunkan ekspektasinya, jangan terlalu berharap berlebih pada tim ini di Piala AFF, karena memang yang diturunkan adalah pemain-pemain U22 ya, U22, U23, dan untuk regenerasi targetnya. Dan PSSI pun memang targetnya hanya final, syukur-syukur bisa juara ya, target yang gue pikir realistis lah. Ya apapun itu gue sih tetap yakin lah di fase grup itu untungnya kita bisa dikatakan lawan terberatnya hanya Vietnam, tapi juga kita tidak bisa meremehkan Filipina ya. Filipina dan Myanmar ini 2 tim yang juga harus diantisipasi. Yang paling penting adalah saat menghadapi Filipina dan Myanmar. Kalau Laos sih insya Allah kita bisa menang lah walaupun kita pakai pemain muda. Nah, Filipina ini kita main di kandang sendiri di Stadion Manahan ya, Manahan Surakarta atau Solo. Dan kalau kita lihat mereka ini juga bawa pemain-pemain senior mereka ya, termasuk Kevin Ray Mendoza yang main di Persib Bandung, ada Quincy Kamrat juga di posisi penjaga gawang. Di posisi gelandang ada Manny Out, pemain keturunan mereka, ada Sandro Reyes, ada Christian Rontini juga, ada
Bjorn Martin Christensen ini pemain yang main di Lesund di Liga Denmark, keturunan Norwegia ya. Di Liga Norwegia bukan Liga Denmark. Bjorn Martin Christensen ini pemain yang memang bisa dibilang punya darah keturunan Filipina ya. Dia lahir di Norwegia, usianya masih 22 tahun. Artinya dengan pemain-pemain seperti itu ini harus diantisipasi betul. Walaupun Filipina bisa dikatakan levelnya di bawah kita ya, tapi dengan kualitas pemain-pemain yang mereka bawa dan juga pemain-pemain muda yang dibawa oleh Coach Sintayong, tentu ini jadi tantangan tersendiri ya. Agak deg-degan sih sebetulnya kalau lihat kualitas tim ini, apalagi persiapannya juga nggak terlalu lama ya. Beberapa pemain juga baru kumpul ini, mulai TC-nya tanggal 1, tapi nama-nama seperti Asnawi baru akan berkumpul nanti saat akan bertanding, karena Asnawi masih akan membela Port FC ya di FC Champions League 2. Kemudian untungnya juga Marcelino Ferdinand sudah dipastikan tampil. Oxford United sudah merilis bahwa Marcelino Ferdinand dapat izin untuk bela tim nasional Indonesia di Piala AFF ini. Artinya ya harapannya dengan keberadaan Marcelino Ferdinand, kemudian juga Asnawi, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan beberapa pemain muda lainnya yang punya potensi bagus, ini tim bisa ngeblend, bisa chemistry-nya dapat ya, sehingga bisa memberi perlawanan maksimal, paling enggak tembus semifinal aja dulu deh. Nggak usah muluk-muluk, kita tembus semifinal dulu, dengan tujuan seperti apa yang diharapkan oleh PSSI, bahwa tim ini adalah tim untuk regenerasi dan kita tidak boleh terpecah fokus untuk tetap menatap kualifikasi Piala Dunia 2026, karena ya masih ada 4 match lagi dan kita punya potensi lolos langsung. Itu yang mesti kita jaga, lebih penting ketimbang Piala AFF. Ya bisa lain kali lah Piala AFF. Itu aja dari gue di pembahasan kali ini, di ulasan kali ini. Silahkan komen di kolom komentar ya. Kritik juga boleh, atau kasih pendapat apalagi boleh juga, dan kasih ide boleh tuh. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe channel ini biar kita bisa sering ngobrol ya, dan gue juga bisa kasih konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.